Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3511. Para siswa gempar. Mereka pikir mereka membuat banyak kemajuan dengan seni bela diri mereka. Itulah mengapa mereka mengagumi Lynn Nicewell dan yang lainnya. Tapi setelah Harvey York menunjukkan dua masalah siswa dengan mudah, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh ketika melihat instruktur. Mereka juga tidak berpikir bahwa para siswa hanya bermain akting. Orang-orang yang bisa mendaftar di tempat seperti ini semuanya berasal dari keluarga kaya. Semua orang di sini saling mengenal dengan baik. Mereka tidak akan memulai permainan peran untuk mendapatkan sedikit uang. Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang idiot yang membuat murid-muridnya berlatih di tempat seperti ini. Seru Harvey. Tempat ini sangat lembab. Berlatih di sini dalam waktu lama hanya akan menambah kelembapan tubuh. Mungkin tidak ada sesuatu yang jelas terjadi saat ini. Tetapi para siswa mungkin mengalami radang di setiap bagian tubuh mereka. Menurutmu bagaimana mereka seharusnya berlatih setelah itu? Bagaimana mereka seharusnya berdebat? Pada titik ini, pulang saja dan minum obatmu. Instruktur secara naluriah melirik Lynn setelah mendengar kata-kata Harvey. Lynn adalah orang yang mengatakan bahwa bagian dalam aula bela diri terlalu kecil dan mereka harus melatih siswa mereka di luar. Jika Harvey mengatakan yang sebenarnya, maka cukup fitnah ini. Harvey. Lynn menunjukkan ekspresi dingin. Kamu tidak tahu apa-apa. Murid Istana Emas telah berlatih di luar ruangan sejak awal. Apakah kamu mencoba merusak reputasi kami karena alasan lemah? Lelucon yang luar biasa. Kami membangun tempat ini. Reputasi kita tidak dapat ternoda dengan mudah. Minta maaf sekarang. Dasar bajingan. Instruktur kekar menginjak tanah. Memecahkan sepotong kayu. Kami akan berhenti sekarang jika kamu tidak meminta maaf. Kita akan lihat bagaimana kamu menangani ini setelah ini. Instruktur lainnya kemudian berdiri satu demi satu dengan ekspresi dingin. Minta maaf. Atau kami akan pergi. Apakah kamu mengancamku? Harvey memandang para instruktur dengan tenang. Apakah menurutmu kotoran seperti dirimu dapat mengancamku dengan ini? Aku bahkan tidak akan mencoba menahanmu di sini bahkan jika kamu memohon padaku untuk itu. Pergi dari sini. Bagus. Melayanimu dengan benar. Harvey. Pergi. Lynn mengeluarkan tawa dingin. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bertahan hidup tanpa instruktur. Mari kita lihat berapa lama Martial Hall bisa bertahan. Aku yakin kamu akan bangkrut tidak lama lagi. Jangan meminta bantuan kami jika Anda masih memiliki integritas yang tersisa di dalam diri Anda. Kemudian, Lynn melirik siswa. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan benar-benar memutuskan hubungan dari Martial Hall. Para instruktur sama sekali tidak ada hubungannya dengan tempat ini. Seru Lynn dingin. Jika kamu masih ingin berlatih di sini, kamu akan kehilangan kesempatan untuk berlatih di bawah kami. Tapi jika kamu ikut dengan kami sekarang, aku berjanji kami akan melakukan yang terbaik untuk mengajarimu semua yang kami tahu. Kalian semua akan menjadi ahli bela diri di masa depan. Ayo pergi. Tak lama kemudian, Lynn mengganti pakaiannya dan melemparkan jubahnya ke tanah sebelum pergi. Instruktur juga mengikuti. Bahkan para pekerja yang sedang membersihkan tempat itu pergi. Bab 3512. Semua instruktur berjalan pergi dengan penampilan angkuh. Tentu saja, Lynn Nicewell dan yang lainnya mengira Harvey York pasti akan menyesali keputusannya. Mereka percaya bahwa Harvey akan berlutut di depan wajah mereka paling lama hanya dalam 3 hari. Semua siswa saling memandang. Setelah ragu-ragu, mereka semua juga berbalik dan pergi. Meskipun kata-kata Harvey tampaknya benar,
Mereka lebih mempercayai Line dan instruktur lainnya. Bahkan dua siswa yang memiliki masalah yang ditunjukkan oleh Harvey juga pergi. Meski Harvey benar, para siswa tetap percaya bahwa Line dan yang lainnya hanya kekurangan karena tidak menyediakan cukup uang. Mereka pikir mereka benar-benar bisa mempelajari sesuatu yang berharga jika mereka memperlakukan Line dan yang lainnya dengan cukup baik. Segera setelah itu, seluruh Martial Hall kosong. Aula itu sunyi senyap. Hanya Harvey dan Dillon Lee yang tersisa. Jubah itu berkibar di seluruh tanah ketika embusan angin bertiup. Itu adalah pemandangan yang sangat canggung. Tuan York, ini. Dillon tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia percaya bahwa Harvey adalah pria yang berbakat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengosongkan seluruh tempat begitu dia sampai di sini. Saat ini, bahkan Dillon mulai mengkhawatirkan masa depannya. Harvey tidak bisa diganggu untuk mengkhawatirkan hal ini. Dia menemukan kursi dan duduk untuk menikmati kedamaian dan ketenangan. Tempat itu tidak semegah base camp Hatchet Gang. Tapi itu adalah properti pertamanya di Floodwell. Semua orang pergi. Sir York. Dillon berdiri di samping Harvey sambil mati-matian menahan air matanya. Bagaimana kita bisa bertahan hidup di masa depan? Itu bagus. Kita bisa beristirahat. Harvey menemukan satu set teh untuk membuat teh hitam. Bersihkan tempat untukku saat semua orang pergi, kata Harvey sambil memegang cangkir tehnya. Tapi Tuan York, jika ini terus berlanjut, Martial Hall akan bangkrut. Seru Dillon. Tempat ini bernilai ratusan juta dolar. Tidak masalah. Toh saya tidak butuh uang. Jawab Harvey dengan tenang. Semakin tenang tempat ini, semakin baik. Saya mungkin akan mengubah tempat ini menjadi villa di masa depan. Untukmu. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kamu memutuskan untuk membantu di sekitar tempat itu. Pergi dan sapu lantainya. Pastikan juga halamannya bersih. Jika Anda tidak dapat melakukannya sendiri, carilah beberapa pekerja untuk melakukannya untuk Anda. Dillon menghela napas panjang. Ketika dia hendak pergi, dia berdiri membeku dengan apa yang dilihatnya. Seorang wanita dengan wajah anggun menyilangkan tangannya di dekat pintu masuk. Dia tampak cukup senang ketika dia melompat-lompat di sekitar tempat itu. Harvey membeku setelah memutar kepalanya. Mas, benar. Sienna Wright menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya ketika dia menoleh. Harvey, mengapa kamu di sini? Aku pemilik di sini. Harvey menjelaskan seluruh situasinya. Padahal, saya belum punya murid. Lagi pula, aku baru saja selesai dengan prosedur transfer. Anda di sini bukan untuk menjadi pelanggan pertama saya. Bukan. Tidak, tidak. Sienna menggelengkan kepalanya. Dia ada di sini untuk mencari teman baiknya. Line Nicewell. Tapi dia agak terlambat untuk itu. Aula bela diri sudah sepi. Harvey tidak tahu kenapa Sienna ada di sini saat itu. Karena kamu di sini. Kenapa kamu tidak minum teh sebelum pergi? Lagi pula, Anda adalah tamu di sini, kata Harvey sambil tersenyum. Sienna memikirkannya sejenak. Aku harus pergi ke Paman Torres sebentar lagi. Bab 3513. Harvey York tersenyum. Omong-omong, saya harus mengundang Penatua Torres untuk makan sekarang karena saya akhirnya memiliki properti di sini. Aku harus meneleponnya nanti. Karena kamu sudah di sini, kita semua harus makan bersama. Sienna Wright bertepuk tangan setelah mendengar kata-kata Harvey. Itu hebat. Sudah lama sejak saya duduk dengan Paman Torres. Jika Anda setuju, mengapa kami tidak memiliki Nelson Torres dan Ansel Torres di sini juga? Tentu saja. Sienna ingin mendekatkan Nelson dan Harvey karena dia tahu hubungan mereka biasa-biasa saja. Harvey dengan ringan mengangguk sebelum menelepon Ansel. Dia kemudian memanggil Rahel Hardy dan Kaiden Balmer untuk membawa beberapa orang mereka ke Martial Hall.
Harvey ingin tempat itu dibersihkan sebelum dia mengundang Colton Torres dan yang lainnya ke sini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit sementara semua orang membuat persiapan. Segera setelah itu adalah waktu makan malam. Harvey dan Sienna baru saja selesai berbicara ketika suara deru mesin terdengar dari luar. Colton, Nelson, dan Ansel muncul. Colton sangat bersemangat. Sementara Ansel menunjukkan ekspresi hormat di wajahnya. Hanya Nelson yang tampak agak canggung saat itu. Jelas, dia tidak ingin berada di sini setelah salah menilai Harvey sebelumnya. Tapi karena Sienna juga ada di sini, dia tidak punya pilihan lain. Harvey tahu apa yang dirasakan Nelson setelah melihat wajahnya. Penatua Torres. Anse, senang Anda ada di sini. Sambut Harvey sambil tersenyum. Kamu juga, Nelson. Terima kasih sudah muncul di sini. Saya datang untuk dua hal, kata Nelson setelah menunjukkan tatapan aneh. Ansel bercerita tentang apa yang terjadi di gimnasium. Setelah berbicara dengan Longman, kami berhasil membuat Anda memenuhi syarat untuk KTT Longman. Anda akan dapat berpartisipasi dalam acara bulan depan. Nelson ragu-ragu sejenak. Sir York, Anda bukan dari Floodwell. Tapi saya harap Anda berhati-hati saat pergi ke KTT Longman. Lagi pula, Anda mewakili Floodwell. Ketika saatnya tiba, kamu mungkin harus terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Kamu akan melawan talenta top dari seluruh dunia. Sienna membeku. Dia tidak menyangka Harvey akan berpartisipasi dalam KTT Longman. Hal lain. Saya datang ke sini untuk meminta maaf. Aku punya pendapat bias tentangmu sebelumnya. Dan saya minta maaf. Secara alami. Setelah mengetahui tentang tindakan Harvey baru-baru ini. Meskipun Nelson tidak terlalu menyukainya. Dia mengerti bahwa orang seperti dia pasti akan bertindak sesuai hukum. Ansel juga tidak pernah disuruh melakukan sesuatu yang tidak terkendali. Nelson merasa lega karenanya. Tentu saja, ada alasan lain. Bahkan Colton sangat mengagumi Harvey. Dia juga sangat berhutang budi padanya. Nelson tidak punya pilihan selain memberi hormat kepada Harvey. Tidak peduli seberapa enggannya. Itu sebabnya dia muncul di sini. Kalau begitu, aku akan langsung ke inti. Kami akan mengubur kapak di sini karena kamu cukup baik untuk muncul di sini. Ayo minum sampai siang hari. Harvey menunjukkan senyum hangat saat dia berbicara dengan fasih. Sekelompok orang kemudian masuk ke aula untuk menyiapkan makanan. Vroom. Sementara sekelompok orang dengan senang hati minum dan mengobrol. Deretan mobil hitam muncul di depan aula bela diri. Mengganggu malam. Bahkan suasana menjadi sedikit lebih dingin saat itu. Bab 3514. Konvoi benar-benar mengepung tempat itu ketika Harvey York dan yang lainnya melihat keluar. Lusinan orang keluar dari mobil. Mengawasi seluruh tempat dengan tatapan garang. Ai Camino dan Senior Miller terlihat jelas di antara kerumunan. Konon, Ai bukan lagi orang yang memimpin serangan itu. Seorang pria botak berusia 30-an sedang berdiri di tengah kerumunan saat itu. Dia adalah pria yang sedikit lebih pendek dengan perut buncit. Dia mondar-mandir dengan tampilan suka memerintah sambil memamerkan kepalanya yang mengkilap. Seolah-olah dia membenci seluruh dunia. Keluar dari sini sekarang juga, Harvey. Bahkan sebelum sekelompok orang tiba di pintu masuk, Senior Miller langsung berteriak dengan ekspresi garang di wajahnya. Para wanita cantik di belakangnya juga bersemangat. Setelah benar-benar dipermalukan terakhir kali, mereka ingin membalas dendam. Seseorang mencoba menimbulkan masalah segera setelah saya membuka bisnis. Menarik. Silakan luangkan waktu Anda di sini. Aku akan melihat keluar. Harvey tersenyum sedikit sebelum memberi isyarat kepada Dillon Lee, Kaiden Balmer, dan Rahel Hardy untuk pergi keluar. Sienna Wright dan yang lainnya melanjutkan makan mereka. Lagi pula,
Akan terlihat buruk jika mereka menjadi pusat perhatian tuan rumah. Harvey datang ke pintu masuk dan melihat orang-orang mengerumuni tempat itu bersama Ai dan yang lainnya. "Oh, Tuan Camino," kata Harvey tanpa diduga dengan senyum di wajahnya. "Senang melihatmu di sini. Kamu keluar dari penjara cukup cepat. Aku tidak mengira kamu akan tepat waktu untuk makan malam. Tapi sayang sekali aku tidak bisa membawamu ke sini sekarang. Lagi pula, aku tidak punya cukup untukmu. Kamu harus pergi." Harvey dengan tenang berbicara sambil melambaikan tangannya. Seolah-olah dia sedang mengejar seekor lalat. Hehehe. Wanita cantik itu tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah mereka sedang melihat badut. Orang ini benar-benar gila. Tidak bisakah dia melihat semua mobil dan orang di sini? Camino dan yang lainnya terang-terangan memamerkan kekuatan mereka. Dia benar-benar kewalahan. Apakah dia memiliki keinginan mati atau semacamnya? Kamu sudah selesai, Harvey. Beraninya kau terus mendatangi kami. Beraninya kau mengirim Tuan Camino dan kami ke penjara. Adik iparmu bahkan memerasku ratusan ribu dolar hanya untuk set teh bodohnya. Kami tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah hari ini. Dasar bajingan. Aku tidak peduli bagaimana kamu berhasil mendapatkan Martial Hall. Aku akan membakarnya habis-habisan. Wajah senior Miller bengkak seperti babi. Tapi dia merasa sangat percaya diri karena dia punya cadangan saat itu. Dia merasa seolah-olah Harvey sudah selesai pada saat itu. Ai, di sisi lain, tampak tenang dan terkumpul seperti biasa. Dia menatap tajam ke arah Harvey, seolah-olah melihat orang mati. Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Apa, jika aku mengingatnya dengan benar? Sudah beberapa kali sejak kamu mengatakan itu. Lalu apa yang terjadi? Aku masih berdiri di sini sekarang. Apakah kamu tidak cukup ditampar? Apakah kamu masih menginginkan lebih? Kemarilah kalau begitu. Ayo selesaikan ini agar kalian semua bisa keluar dari sini. Bab 3515. Jadi, Anda Harvey York. Pria botak itu berjalan maju dengan wanita cantik mengelilinginya. Dia berhenti sejenak setiap kali dia melangkah maju. Membuatnya tampak cukup mengesankan. Harvey bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat pria itu. Dan siapa kamu seharusnya? Dia Komisaris Thompson. Orang yang mengawasi semua tokoh terkemuka di Walsing. Kali ini aku meminta bantuannya di sini. Ai Camino menunjukkan ekspresi lucu saat dia menatap Harvey. Benar, mungkin Anda tidak tahu apa arti gelarnya. Sederhananya, komandan pertama dari kantor polisi Floodwell tidak memiliki suara di depannya. Ai adalah pria yang manipulatif. Dia ingin menghentikan Harvey meminta bantuan. Itu sebabnya dia menunjukkan bahwa Komisaris Thompson memiliki status yang lebih tinggi daripada Ansel Torres. Dia berencana untuk menanamkan rasa takut ke dalam hati Harvey. Harvey hanya tertawa kecil. Komisaris. Terus, saya pikir Clyde Osborne sendiri muncul hanya untuk saya. Kamu benar-benar membuatku takut sesaat di sana. Ai terkekeh dingin. Pangeran Osborne adalah orang yang sibuk. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan kentang goreng kecil sepertimu. Serunya, aku bisa memberitahumu ini sekarang. Senior Miller menunjukkan ekspresi percaya diri. Bahkan cadangan Anda tidak akan dapat membantu Anda sekarang. Jika kamu tidak percaya padaku, maka panggil polisi. Lihat apakah mereka peduli. Para wanita cantik itu mengangkat kepala tinggi-tinggi, seolah menunggu Harvey mempermalukan dirinya sendiri. Ai terkekeh dingin. Saya tidak pernah meminta polisi memihak saya. Jawab Harvey dengan tenang. Saya tidak perlu takut. Saya telah mematuhi hukum selama ini. Polisi hanya melakukan tugasnya melindungi hukum dan ketertiban. Jika Direktur Torres benar-benar memihak seperti yang Anda katakan, Anda seharusnya melemparkan saya ke balik jeruji besi dan tidak berdiri di sini dan pamer. Baiklah.
Harvey, cukup bicara. Komisaris Thompson menyilangkan tangan dan berjalan ke arah Harvey dengan perut dimiringkan ke atas. Dia menatap Harvey dengan tatapan suka memerintah pada saat itu. Pangeran Osborn adalah teman baikku. Pak Camino di sini juga kenalan saya. Adapun Miller di sini. Dia memperkenalkan beberapa wanita kepada saya bahwa saya benar-benar. Komisaris Thompson mengeluarkan batuk begitu dia menyadari bahwa dia hampir mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Miller dihajar olehmu. Menyebabkan game script murder terhenti. Dia menderita banyak kerugian karena kamu. Anda bahkan merobek kartu Pangeran Osborn berkeping-keping. Katakan padaku. Bukankah kamu seharusnya memberiku penjelasan? Kamu seharusnya memanjakanku sekarang. Komisaris Thompson menunjukkan tatapan dingin saat menatap Harvey. Dia tidak banyak bicara. Juga tidak terlalu mengintimidasi. Tetapi dia jelas menunjukkan tatapan merendahkan. Seolah-olah semuanya akan berjalan sesuai keinginannya begitu dia berbicara. Kamu ingin pernyataan? Harvey tersenyum sebelum menilai Komisaris Thompson. Kamu termasuk dalam 10 keluarga teratas, kan? Jadi, kamu tahu. Komisaris Thompson mengangkat kepalanya dengan ekspresi bangga. Harvey terkekeh. Yang disebut komisaris memiliki latar belakang dan kekuasaan yang cukup mengesankan. Tapi itu semua tidak ada artinya sebelum Harvey. Orang-orang seperti Komisaris Thompson bahkan tidak berhak meminta pernyataan dari AI. Datang. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya pernyataan seperti apa yang Anda cari? Tanya Harvey sambil tersenyum. Pernyataan seperti apa? Ekspresi Komisaris Thompson menjadi dingin. Bab 3516. 3 hal. Nomor 1. Saya ingin 1,5 miliar dolar dari Anda. Nomor 2. Merendahkan diri dan mematahkan salah satu lenganmu. Lalu meminta maaf kepada Tuan Camino. Nomor 3. Suruh istri dan ipar perempuanmu untuk melayani kami selama sebulan penuh. Tidak kurang sehari. Komisaris Thompson menunjukkan 3 jarinya dengan seringai dingin di wajahnya. Tentu saja. Kamu tidak diwajibkan untuk menyetujui persyaratannya. Tapi jika tidak, aku tidak punya pilihan selain membawamu kembali dan mengobrol panjang lebar denganmu. Lusinan pria berseragam melangkah maju dengan tatapan tajam. Seolah siap menjatuhkan Harvey York dan menghancurkan Martial Hall. Harvey menghela napas. Aku mungkin akan membiarkanmu lolos jika semua yang kamu lakukan hanyalah berbicara besar di depanku. Kamu pasti memiliki keinginan mati untuk mengambil keuntungan dari orang-orang seperti ini. Beraninya kamu. Senior Miller berjalan dengan asap keluar dari mulutnya. Begitulah cara Komisaris Thompson bekerja. Beraninya kau membalasnya seperti ini. Apakah Anda ingin mati atau sesuatu? Biarkan aku memberitahu Anda. Bahkan jika Anda bisa membuat Ansel Torres mendukung Anda, kami masih bisa membuat Komisaris Thompson menginjak-injak Anda. Apa? Anda tidak senang tentang ini? Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Kamu hanya menantu laki-laki yang masih hidup. Anda hanya pion seseorang. Kamu pikir kamu siapa? Terus-menerus mendatangi kami seperti itu. Ayo, terus pamer. Bukankah kamu seharusnya mengesankan? Kamu tidak menghormati Tuan Camino dan aku. Lalu paksa Nyonya Lee untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Kamu pikir kamu hotshot? Kalau begitu, pukul aku lagi. Kamu tidak akan berani. Senior Miller kemudian mencondongkan tubuh ke arah Harvey dengan tatapan suka memerintah. Dia tidak percaya Harvey berani menamparnya di depan Komisaris Thompson. Dia ingin mempermalukan Harvey sepenuhnya. Dia ingin Harvey dipermalukan di depan semua orang di sini. Dengan cara ini, Harvey akan terpojok. Senior Miller juga ingin dia ditampar. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika dia tidak sepenuhnya melumpuhkan Harvey saat itu. Itu sebabnya dia ingin melihat apakah Harvey benar-benar berani mengambil tindakan apapun.
Semua wanita cantik memandang Harvey dengan jijik. Mereka bertanya-tanya apakah pamer itu benar-benar berani melakukan apa saja. Harvey melirik senior Miller dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Senior Miller dengan dingin terkekeh ketika dia melihat ke belakang. Ayo, tunjukkan kepada semua orang tampilan aroganmu itu lagi. Biarkan aku merasakan betapa mengesankannya kamu dengan tamparanmu itu. Tamparan. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Senior Miller menjerit kesakitan dan menutupi wajahnya saat dia dikirim terbang. Dia menabrak selusin orang di belakangnya sementara hidung dan mulutnya benar-benar cacat kali ini. Tempat itu benar-benar berantakan. Wanita cantik itu berteriak sambil menunjukkan rasa tidak percaya. Lagi pula dia masih menamparkan senior Miller. Komisaris Thompson berdiri membeku. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan tidak menghormatinya di depan wajahnya. Bab 3517. Komisaris Thompson mendidih karena marah. Apakah bajingan ini mengira aku hanya hiasan atau semacamnya? Komisaris Thompson termasuk salah satu dari 10 keluarga teratas. Pria seperti dia tidak akan menerima penghinaan dengan baik. Kamu bajingan. Beraninya kamu. Kamu melanggar hukum. Komisaris Thompson menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Harvey. Lusinan pria berseragam melangkah maju begitu mendengar teriakan Komisaris Thompson. Orang-orang itu memiliki ekspresi garang di wajah mereka saat mereka mengelilingi Harvey sepenuhnya. Harvey hanya mengangkat bahu. Apakah tidak ada dari kalian yang mendengarnya? Ada begitu banyak dari Anda di sini. Pria itu praktis memohon padaku untuk memukulnya. Aku hanya melakukan apa yang dia minta. Bagaimana saya salah? Kamu membuatku sangat marah. Dasar bajingan. Anda sudah selesai. Komisaris Thompson mengeluarkan senjata apinya dan melepas pengamannya sebelum mengarahkannya ke arah Harvey. Aku akan membawamu masuk sekarang. Kamu bisa mencoba melawan, tapi aku akan menembakmu sekarang jika kau melakukannya. Jelas. Komisaris Thompson tidak dapat memberikan pernyataan kepada Clyde Osborne jika dia tidak berurusan dengan Harvey saat itu. Jika dia bahkan tidak bisa menangani gorengan kecil seperti itu, dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya kepada orang-orang di lingkarannya di masa depan. Dia bahkan akan menjadi lelucon terbesar negara H jika dia tidak berhati-hati. Dia benar-benar akan mempermalukan 10 keluarga teratas. Orang-orang yang dia bawa berteriak-teriak sambil menyerbu ke depan. Melepaskan pengaman dari senjata api mereka. Seolah-olah mereka akan mengubah Harvey menjadi keranjang. Ai Camino dan yang lainnya dengan cepat mundur sambil menonton pertunjukan dengan penuh semangat. Mereka takut terjebak dalam baku tembak. Tetapi mereka masih ingin menyaksikan bagaimana Harvey akan mati. Bukankah kamu seharusnya menjadi komisaris penjaga naga legendaris dari Wolsing? Tugas Anda adalah memastikan keamanan para tokoh terkemuka di sini. Bukan untuk menyebabkan perkelahian kemanapun Anda pergi. Kamu tidak menggunakan orang-orangmu dengan benar, kan? Jika kamu terus seperti ini, seseorang mungkin akan melaporkanmu ke orang-orang Wolsing. Rahel Hardy berjalan di depan Harvey sebelum menyipitkan mata ke arah Komisaris Thompson. Tentu saja, Rahel telah bertemu dengan cukup banyak tokoh terkemuka di Floodwell, termasuk sang komisaris. Komisaris Thompson membeku sebelum menunjukkan pandangan aneh ketika dia melihat Rahel berjalan keluar. Dia telah bertemu wanita itu di jamuan makan beberapa kali sebelum ini. Itulah mengapa dia tahu dia adalah wakil kepala penegakan hukum Longman yang baru diangkat. Dia memiliki identitas yang luar biasa. Hanya melayani di bawah satu orang. Dengan sosoknya yang ramping dan wajahnya yang cantik, Rahel menjadi sosok yang terkenal setelah berada di Floodwell untuk waktu yang singkat. Komisaris Thompson ingin bertemu dengannya tetapi tidak berhasil.
Dia dengan ringan menyipitkan mata dengan ekspresi suram di wajahnya. Aku bertanya-tanya siapa itu. Kamu adalah wakil kepala penegakan hukum Longman. Karena itu, kamu pasti melupakan sesuatu. Penegakan hukum Longman hanya menangani hal-hal yang menyangkut Longman. Kamu tidak memiliki suara dalam hal lain. Selain itu, saya tidak perlu melaporkan kepada Anda tentang bisnis pribadi saya sekarang. Bukan. Bab 3518. Secara alami, Komisaris Thompson tahu bahwa Rahel Hardy memiliki identitas luar biasa yang tidak dapat dia lawan. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengalahkan Harvey York. Jika tidak, dia tidak akan menunjukkan apa-apa untuk Clyde Osborne. Rahel tertawa kecil. Jadi, maksudmu kau akan melawanku bagaimanapun caranya? Komisaris Thompson membeku sebelum dengan dingin berseru. Saya memanggil Anda wakil kepala hanya karena saya menghormati Anda. Jangan pernah berpikir sedetik pun bahwa kamu benar-benar mengesankan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau campuri. Misalnya, kamu tidak punya hak untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan di sini. Rahel tersenyum. Saya pikir Anda salah paham. Apa menurutmu aku ini orang yang sibuk? Saya di sini hanya untuk memberi Anda peringatan demi kenalan kita. Ada beberapa hal yang akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Begitu kamu melewati jalan ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Komisaris Thompson mengerutkan kening sebelum secara naluriah menggosok pelipisnya yang berminyak. Siapa dia? Dia dengan dingin bertanya sambil memelototi Harvey. Rahel bersandar ke bahu Harvey dengan senyum di wajahnya. Jika Sir York menginginkannya, aku bisa menjadi wanitanya. Harvey langsung terdiam. Aika Mino, Senior Miller, dan yang lainnya iri dan cemburu begitu mendengar kata-kata itu. Sang Dewi membiarkan Beatrice Jingan ini melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Komisaris Thompson mencemooh. Menakjubkan. Aku tidak menyangka kamu sudah memiliki orang yang dipertahankan setelah berada di posisi itu hanya dalam beberapa hari. Pria simpanan ini juga pamer kemanapun dia pergi. Konon, dia benar-benar memukuli Miller dan menyebabkan bisnis kami menderita. Dia bahkan merobek kartu Pangeran Osborne. Sejujurnya, aku tidak bisa membiarkan dia lolos bahkan jika kamu adalah wakil kepala penegakan hukum. Aku akan membawanya bersamaku apapun yang terjadi. Apakah dia tidak cukup untukmu? Bagaimana dengan saya? Nada dingin bergema dari dalam aula. Kaiden Balmer mengangkat kepalanya dan berjalan di samping Harvey. Setelah melihat Rahel muncul, mau tidak mau dia ingin tampil di depan Harvey juga. Kaiden, salah satu pemimpin geng 6. Komisaris Thompson tahu siapa Kaiden. Dia juga tahu bahwa Kaiden adalah orang yang tangguh untuk dipecahkan. Ekspresinya sedikit berubah begitu dia melihat pemandangan itu. Apakah mereka masih belum cukup untukmu? Lalu bagaimana denganku? Tepat ketika Komisaris Thompson mulai sedikit khawatir, Ansel Torres muncul dengan tangan bersilang. Ekspresi Komisaris Thompson berubah lagi. Dia tidak menyangka Ansel masih akan melindungi Harvey bahkan pada saat ini. Jika kakakku tidak cukup untukmu, aku juga di sini. Nelson keluar dari aula bahkan sebelum Komisaris Thompson sempat sadar. Nelson Torres. Komisaris Thompson sangat terkejut. Dia tidak begitu takut pada Ansel sendirian. Tapi Nelson berbeda. Sebagai orang pertama di pemerintahan Floodwell, pria itu luar biasa. Dikatakan bahwa dia mendapat kepercayaan dari bos besar sendiri. Orang di belakangnya juga memegang otoritas yang sangat menakutkan. Bab 3519. Sementara Komisaris Thompson menunjukkan ketidakpercayaannya, Nelson Torres berjalan dan menepuk pundaknya. Sir York adalah teman baik kakak saya. Saya juga melihat ke arahnya. Lebih penting lagi, ayah saya sangat berhutang budi kepada pria ini. Bersama Kepala Balmer dan Wakil Kepala Hardy di sini,
Bukankah kamu seharusnya memberi hormat kepada kita semua? Atau apakah kamu mengatakan kamu ingin ayahku muncul di sini juga? Atau lebih tepatnya, apakah kamu ingin mengundang orang yang seharusnya kamu lindungi? Pada saat itu, wajah Komisaris Thompson benar-benar kehilangan warna. Nelson terkekeh dingin sebelum menamparkan Komisaris Thompson ke tanah dengan punggung telapak tangannya. Ah! Wajah Komisaris Thompson benar-benar bengkak saat dia dibanting ke tanah. Bahkan sebuah gigi keluar dari mulutnya setelah menerima tamparan di wajahnya. Jika bukan karena bantuan Ai Kamino, dia bahkan tidak akan bisa berdiri saat itu. Menilai dari ini, jelas bahwa Nelson membela Harvey. Tamparan itu juga sangat keras. Nelson sama sekali tidak menahan diri terhadap Komisaris Thompson. Semua pria berseragam berseru serempak. Apakah Anda baik-baik saja, Komisaris Thompson? Beraninya kau memukulnya seperti itu? Teriak seorang wanita cantik. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Wanita cantik lainnya terkejut. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan siapa pria parubaya sebelum mereka. Komisaris Thompson yang sangat berkuasa ditampar ke tanah seolah dia bukan siapa-siapa. Mereka bisa merasakan pengalaman dan persepsi mereka runtuh di depan mata mereka saat ini. Komisaris Thompson, dia mendapatkan gelar itu semenit yang lalu. Jawab Nelson dengan tenang. Tapi sekarang, dia bukan lagi komisaris. Keluarga Torres mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal seperti ini. Tapi Putri Wright sendiri masih makan di dalam aula saat ini. Komisaris Thompson bertugas melindungi Sienna Wright, tapi kemudian dia pamer dengan pengawal naganya untuk memanfaatkan orang. Sudah cukup bagus bahwa Sienna hanya memutuskan untuk melepaskan pria itu dari posisinya. Omong kosong, wanita cantik itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Tidak hanya Komisaris Thompson salah satu dari pengawal naga. Tetapi dia juga termasuk salah satu dari 10 keluarga teratas. Kamu ingin menjatuhkannya? Mustahil. Berhentilah berpura-pura. Kamu pikir kita anak-anak atau semacamnya? Kami tidak semudah itu dibodohi. Wanita cantik itu milik keluarga kaya kelas 2 di Floodwell. Karena dia hanya kerabat agunan. Dia bergantung pada tokoh-tokoh berpengaruh untuk naik pangkat pada usia dini. Komisaris Thompson adalah dukungan terbesar yang dia miliki. Dia benar-benar percaya bahwa masa depannya bergantung pada dia sendiri. Itulah mengapa dia secara naluriah merasa marah setelah melihat dia ditampar. Lagi pula, pemahamannya sangat terbatas. Nelson menyalakan rokoknya dan menghirupnya sebelum berbicara lagi. Tanyakan dia. Tanyakan padanya apakah keluarganya bersedia melindunginya sekarang. Diam. Sebelum wanita itu sempat berkata apa-apa, Komisaris Thompson langsung menendangnya setelah terjatuh dari tanah. Apakah kamu pikir kamu bisa menantang Tuan Torres seperti itu? Kamu sialan. Tidak bisakah kamu melihat sebentar? Wanita cantik itu menutupi perutnya sambil terhuyung mundur. Dia merasa kesal dan bingung tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bab 3520. Wanita kaya dari keluarga kelas 2 memiliki identitas yang cukup. Tapi dia tahu betul bahwa dia hanyalah mainan bagi Komisaris Thompson dan orang-orang seperti dia. Dia tidak akan membenci Komisaris Thompson. Dia juga tidak akan berani menentang orang-orang yang tampaknya jauh lebih mengesankan daripada dia. Dia tidak punya pilihan lain selain memelototi Harvey York. Dia percaya bahwa dia hanya dipermalukan sampai saat ini karena pria yang dipelihara di hadapannya. Tanpa dia, mengapa dia bahkan ditendang oleh orang yang dia kagumi? Ini tidak bisa dimaafkan. Harvey bisa merasakan kebencian di mata wanita itu. Tapi dia tidak terganggu sama sekali. Babi bisa terbang jika seorang wanita yang hanya bisa menginjak-injak yang lemah berhasil sukses dalam segala hal. Komisaris Thompson menggosok wajahnya sebelum memaksakan senyum. Maafkan saya, Tuan Torres dan semua orang di sini. Ini hanya karena cuek.
Aku akan meminta maaf sebagai penggantinya. Kemudian, Komisaris Thompson membungkuk hormat. Dia adalah sosok inti dari salah satu dari 10 keluarga teratas dan memiliki koneksi yang sangat baik. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa duduk di posisinya saat itu. Keluarga Thompson hanya mendapatkannya sejauh ini sehingga dia bisa menggunakan kekuatan pengawal naga untuk bekerja demi keluarga. Yang mengatakan, mereka tidak berpikir rencana mereka akan digagalkan dengan cara ini bahkan sebelum mereka bisa berbuat apa-apa. Keluarga Torres mungkin tidak memiliki banyak wewenang. Tetapi orang yang baru-baru ini muncul di Floodwell tidak akan kesulitan berurusan dengan seorang komisaris belaka. Dia bahkan bisa melakukannya hanya dengan satu kata. Komisaris Thompson terus memaksakan senyum ketika dia berkata, Tuan Torres, kenapa kamu dengan orang itu sih? Apakah kamu kebetulan lewat? Jelas. Komisaris Thompson berusaha melupakan tamparan yang baru saja dialaminya. Bagaimana lagi kami bisa melihatmu memanfaatkan orang lain seperti ini? Jika kami tidak ada di sini sejak awal, kami tidak akan bisa melihatmu menyalahgunakan otoritasmu seperti ini. Jika kami tidak ada di sini, kami tidak akan tahu bahwa kamu benar-benar melanggar hukum ini. Nelson Torres sama sekali tidak menahan Komisaris Thompson. Saudaraku sudah menyelidiki situasi tentang senjata api penyangga yang tidak sengaja meledak. Cynthia sudah terbukti tidak bersalah. Namun kamu masih ingin dia melayanimu. Nyonya Lee menuntut pernyataan Harvey. Dan dia terpaksa membela dirinya sendiri. Ini sudah terbukti benar. Kedua belah pihak telah berdamai sejak saat itu. Nyonya Lee tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kejadian itu. Namun Anda di sini membuat kekacauan demi dia. Kamu melakukan apapun yang kamu inginkan di rumah sakit sehari sebelumnya. Dan sekarang kamu di sini menyebabkan masalah di luar Martial Hall. Apakah kalian benar-benar anggap bahwa kalian tidak menjadi pelanggar hukum? Apa arti hukum bagimu? Dan Anda meminta 1,5 miliar dolar. Apakah Anda tidak waras? Kamu ingin Harvey merendahkan diri dan mematahkan lengannya sendiri. Betapa tidak tahu malunya Anda. Aku tidak mengira orang sepertimu akan melakukan sesuatu yang keji ini. Tapi saat ini, sepertinya kalian hanyalah sekelompok preman sialan. Jika kalian tidak segera ditangani, reputasi Floodwell akan ternoda sepenuhnya. Mengundurkan diri sendiri besok. Tatapan Nelson sedingin es. Jika tidak, aku bisa memulai penyelidikan pada kalian semua tanpa menggunakan kekuatan staf internal manapun. Jangan khawatir. Keluarga Torres tidak akan pernah menyalahgunakan wewenang kami. Kami pasti akan melakukan semuanya berdasarkan buku. Saya yakin Anda akan puas dengan hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.